Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Xiao Yan bertanya, Jin Chen Tao tertegun, dan hatinya berkata bahwa tidak diketahui bahwa inilah yang dilakukan siput laut mereka. Raja laut itu memiliki gerakan yang elegan, dan bahkan mengedipkan matanya dan menutup matanya memberikan perasaan yang menenangkan, seolah-olah mata bintang-bintang di alam semesta memandang Xiao Yan, dan berkata dengan lembut, jika Raja berkata bahwa bukan aku yang melakukannya, apakah kamu mempercayainya? Petik 2. Pendahulu tahu siapa yang melakukannya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dari nada Raja Laut, dia tidak bisa merasakan fluktuasi emosional. Apakah ini ancaman atau kebenaran? Xiao Yan tidak bisa mengatakannya. Saya tidak tahu, tapi saya ingin tahu. Bagaimana Anda datang ke istana laut saya? Apakah Anda membawa mereka ke sini? Tiga kecil. Kalimat ini memiliki beberapa emosi yang tidak menyenangkan, dan memandang di samping yang mulia. Ratu, mereka memiliki darah klan Neptunus. Tiga yang mulia mempertanyakan dengan ketat dan berkata dengan muntah. Oh. Setelah mendengar ini, Raja Laut juga membuat kecurigaan, melirik Xiao Yan, dan akhirnya tetap pada judi. Itu memang keturunan keluarga Neptunus, tetapi kekuatan darahnya sangat tipis. Tampaknya keluarga Neptunus sekarang layu. Raja Laut berkata sambil menghela nafas, dan judi memandang Raja Laut dengan acuh tak acuh. Meskipun tidak peduli seberapa tipis darahnya, aturan yang ditetapkan oleh leluhur akan membuatnya lebih tinggi dari Raja Laut. Jadi, bahkan Raja Laut pun harus tunduk pada judi. Keluarga Neptunus masih makmur, perhatikan kata-katamu. Kata judi dengan nada marah. Setelah mendengar kata-kata itu, Raja Siput Laut berbicara dengan ringan, dan kemudian berkata, generasi kecil yang masih mencari darah keluarga itu kurus, dan berani berkelahi di depan Raja. Suara itu tidak keras, tetapi penuh dengan deterensi, mata judi bergetar, dan sepertinya dia tidak pernah berharap dia memperlakukannya seperti ini. Judi membuka mulutnya, mata emasnya berkedip-kedip, dan dia tidak berbicara. Raja Laut Raja terus berkata, aturan yang ditetapkan oleh para leluhur ada di zaman banjir dan kekeringan. Keluarga Neptunus melindungi keluarga saya. Kontraknya sudah lama lemah, tapi aku bisa mengampuni kamu dalam hal kasih sayang leluhur, tetapi perhatikan nada dan sikap bicaramu, Raja sangat tidak bahagia. Petik 2. Suara Raja Lautan keluar, dan judi bisu sekaligus, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, melihat bayangan merah di atas tahta, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Anda belum menjawab pertanyaan yang saya ajukan, kata Xiao Yan. Kali ini, Xiao Yan tidak sopan, karena Xiao Yan juga merasa bahwa Guyan Protos mungkin yang melakukan ini. Apakah kamu menginginkan jawaban? Kamu juga dapat berpikir bahwa itu adalah siput lautku, ini jawabannya, apa yang kamu inginkan sekarang? Kata Raja Siput itu dengan dingin, dengan nada kasar dan pandangan tinggi. Aku tidak peduli siapa dirimu, atau jika kamu seorang wanita, harap bertanggung jawab atas kata-katamu. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan kutukan yang membanggakan, aku hanya ingin mengkonfirmasi dengan siapa teman-temanmu terluka oleh tidak ada yang lain, tolong jawab aku dengan jujur. Momentum Xiao Yan berubah seketika, dan sikap Hai Yan membuat Xiao Yan sangat sedih. Jika perilaku Hai Yan benar-benar benar, pertempuran ini tidak bisa dihindari ya. Selama percakapan, jari-jari Xiao Yan mengucapkan gelombang aneh, tetapi gelombang ini membuat ubur-ubur saya sedikit menyipit, gelombang itu sebenarnya adalah kekuatan kutukan, dan Raja Ubur-ubur segera saya pikir Xiao Yan juga dapat menggunakan kekuatan kutukan ini. Siapa kamu? Mata Wang Haimei sedikit membeku, dan nada suaranya segera turun. Xiao Yan, nama yang belum kamu dengar, jawab pertanyaanku, kesabaranku terbatas. Mata Xiao Yan sedingin yang dimiliki oleh seekor binatang buas, dan momentum yang berasal dari tubuhnya juga memilukan. Apa yang saya katakan tadi adalah jawabannya. Tetapi sebagai Raja Laut, tentu saja itu tidak menakutkan. Dalam menghadapi nada dingin dan mengancam Xiao Yan, Raja Laut juga berbicara perlahan, dengan seorang ratu dalam suaranya. Mendominasi. Kamu bermain dengan api. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyulut nyala api, dan suhu air di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Air dan api tak tertahankan, tetapi ketika nyala itu terlalu kuat, air harus berkompromi.
Berani kamu terlalu sok di ranahku. Raja ubur-ubur berkata dengan marah, dengan amarah. Para prajurit yang berteriak di sekitar mereka berkumpul, tim yang tak kenal takut dan tim wilayah laut segera bersiap untuk pertempuran, dan suasana kedua belah pihak tiba-tiba menjadi tegang. Xiao Yan juga tidak mau menunjukkan kelemahannya. Semakin situasi seperti itu, semakin tidak dapat berkompromi, belum lagi fakta bahwa Yan Protos kuno ditambah Jin Chen Tao dan 5 orang yang terluka, hanya beberapa dari mereka yang hanya memiliki 6 orang, yang terlihat sangat tragis. Jika Guyan Protos memang suku Hailing, Xiao Yan pasti akan memberikan nafas yang buruk kepada Guyan Protos, dan dapat dikatakan bahwa Xiao Yan menyakiti mereka, jadi dalam kasus apapun, perselisihan ini harus dilaporkan. Raja Siput Laut menonjol, garpu merah juga muncul, 5 jari diperketat, dan tubuh memancarkan fluktuasi yang kuat. Setidaknya kekuatannya telah mencapai puncak 7 bintang, dan bahkan mungkin 8 bintang gayung. Momentum semacam itu memancar, mata semua orang sedikit menyusut, tetapi sosok ramping Xiao Yan masih berdiri, puncak 7 bintang hanyalah 8 bintang, Xiao Yan tidak pernah takut setengah sutra. Pertempuran pecah di dalam istana, tetapi ketika alisnya terbakar, desakan langkah datang dari luar istana. Yang Mulia dan Yang Mulia II, terbunuh. Sebelum sosok itu terbang ke depan, terdengar suara gelisah di kejauhan, dan suara itu keluar, dan seluruh istana mendidih untuk sementara waktu. Suasana mengantuk tiba-tiba pecah, dan pupil di mata jellyfish tiba-tiba menyusut seukuran mata pin, dan mata mereka bergetar. Bagaimana mungkin? Nada bicara Hai Haiwang meningkat, yang membuatnya tidak dapat diterima. Yang Mulia dan Yang Mulia kedua bertemu setidaknya 100 orang, di antara mereka bahkan seorang pejuang abadi bintang 8. Baik Yang Mulia dan Yang Mulia dikalahkan dan dibunuh oleh pejuang abadi bintang 8 itu. Mata Siput Laut ngeri, dan itu juga mematahkan lengan, dan sepertinya telah mengalami pertempuran sengit. 8 bintang. Dou Xian. Nada bicara Hai Yu Wang juga sedikit membaik. Gendang-gendang perang dan bertarunglah denganku. Raja Laut segera memerintahkan, dan segera melupakan Xiao Yan yang masih di istana. Sosok Hai Jue bergerak, tetapi sesosok bangkit, menghalangi dia, menyeret penguasa misterius tandus di tangannya. Sosok itu adalah Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak peduli dengan 8 bintang. Dia hanya ingin mencari tahu siapa yang membunuh Guyan Protos. Raja Haiyu mengerutkan kening, menatap Xiao Yan yang berdiri di depannya, dan tampak sedikit tidak sabar. Kemudian dia berkata, mereka tidak terbunuh oleh siput laut saya. Jika siput laut saya telah membawa mereka ke sini, mereka pasti sudah berakhir. Mati. Raja Haiyu mengerutkan kening, menatap Xiao Yan yang berdiri di depannya, dan tampak sedikit tidak sabar, lalu berkata, mereka tidak terbunuh oleh siput laut saya. Jika siput laut saya membawa mereka ke sini, mereka pasti sudah mati. Petik 2. Raja Lautan adalah orang yang memahami urusan saat ini dan tahu bahwa itu bukan pilihan yang bijaksana untuk membentuk musuh lain sekarang. Lalu apa yang kalian ketahui? Xiao Yan tidak meragukan kata-kata Hailing King, karena dia memeriksa bahwa tidak ada kekuatan kutukan pada Zhou Chang'an yang terluka. Itu secara langsung menggambarkan bahwa Yan Protos kuno pasti telah menghadapi pertempuran dan tim yang lebih kuat daripada mereka, tetapi bukan siput laut. Setidaknya siput laut ingin melukai mereka seperti ini. Ini bukan masalah yang sederhana. Jumlah orang yang membobol gunung kali ini sudah ratusan. Memang, beberapa tim telah dihancurkan oleh siput laut saya, tetapi mereka tidak berarti apapun. Suku saya terluka parah ketika mereka menemukan mereka. Dia menjawab bahwa dia tidak memikirkan sama sekali tentang Xiao Yan saat ini, dan sekarang siput laut mereka menghadapi ancaman besar. Tapi selain mereka, ada beberapa mayat, kamu bisa melihatnya. Kata Raja Laut, diperintahkan untuk mengangkat mayat-mayat itu dari samping. Mayat-mayat ini hangus, menjadi tidak manusiawi, dan tidak bisa dibedakan dengan penampilan. Namun, Nan Erming lebih berhati-hati, ada lebih dari selusin mayat di sini, kebanyakan dari mereka berasal dari Yan Protos kuno. Tim melawan Guyan Protos. Nan Erming mencari-cari di antara mayat-mayat ini. Tiba-tiba, dia melihat wajah mayat yang terbakar, tetapi wajahnya masih bisa dilihat dengan jelas. Xiao Shao, datang dan lihat, aku kenal orang ini. Nan Erming dengan hati-hati melihat satu-satunya tubuh yang bisa menemukan petunjuk kecil.
Begitu Xiao Yan berjalan mendekat, dia mengenali orang itu sekilas. Tubuh itu sebenarnya adalah salah satu dari orang-orang di geng Ping. Xiao Yan terkesan karena bagaimanapun, dia dan geng Ping telah tinggal selama beberapa waktu, dan waktunya tidak lama, jadi Xiao Yan memiliki lebih atau kurang memori untuk semua orang. Benar saja, kurasa, geng Ping ini sangat sederhana, tampaknya mudah didekati, dan membantu dan tidak mementingkan diri sendiri. Faktanya, dia telah mengandalkan kita, permainan sudah berakhir, dan ekor rubah tua akhirnya disembunyikan. Mata Xiao Yan menyipit dan bergumam. Sebelum memasuki Tianjibao Pavilion, geng Ping hampir tidak memiliki kekurangan, tetapi geng Ping tidak memasuki Pavilion Tianjibao. Xiao Yan benar-benar curiga. Xiao Yan tidak tahu apa yang dihitung geng Ping, tetapi geng Ping ini konspirasi jelas tidak sederhana. Namun, ini hanya spekulasi Xiao Yan. Aku tidak bisa memastikan untuk saat ini. Yang utama adalah bahwa geng Ping tidak seperti orang yang menyembunyikan kekuatannya, dan dia masih seorang petarung bintang 8. Ini hanya mungkin jika geng Ping mendapatkan kekayaan besar. Seks. Tahu jawabannya, sekarang kamu bisa pergi, kata Raja Berlayar. Setelah berbicara, Raja Siput Laut maju selangkah, dan semua prajurit Siput Laut siap untuk ekspedisi. Tunggu sebentar, kupikir kita bisa membuat aliansi. Xiao Yan berdiri saat ini dan memalingkan kepalanya perlahan ke Hai Yu Wang. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar dari sosok Raja Laut, dia terkejut, dia menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut, dan sepertinya Xiao Yan tidak akan mengatakan ini. Setelah Hai Ling Wang melirik sejenak, dia sedikit memandang tubuh Xiao Yan. Setelah tinggal di Xiao Yan sejenak, dia mencibir dan berkata, kekuatanmu hanya 5 bintang, kau hanya saya juga mendengar bahwa kali ini saya menghadapi peri bintang berjuang 8. Bahkan jika saya tidak yakin saya bisa menyamainya, Anda harus pergi dari sini dengan cepat dan jangan membunuhnya. Petik 2. Sepintas, Raja Siput Laut melihat melalui kekuatan Xiao Yan meskipun dia terlihat sombong sebelumnya, nyatanya, Raja Siput Laut bukanlah orang jahat yang besar, jika dia punya pikiran, dia tidak akan mengatakan ini. Ayo, aku tidak ingin membuat aliansi, bisakah aku pergi bersamamu? Mungkin, bahkan jika mereka menyakiti temanku, perseteruan ini telah berakhir, bahkan jika dia 8 bintang atau 7 bintang, aku akan pergi ke pertemuan untuk sementara waktu. Xiao Yan tidak marah karena Haiyan King berbicara tentang kekuatannya, bahkan, kekuatan Xiao Yan benar-benar tampak lemah. Setidaknya judi juga di masa-masa awal peri bintang berjuang. Raja Siput Laut masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, mereka tidak mengatakannya lagi. Saat ini, situasinya mendesak, dan sudah tertunda banyak waktu. Jika kamu ingin mengikuti, ikuti kami. Adapun hidup dan mati kamu, kami tidak bisa mengendalikannya. Juga, jangan menghalangi, jika tidak, siput lautku akan diperlakukan seolah-olah mereka bermusuhan. Diambil keluar dari istana. Di luar istana, sudah ada puluhan ribu orang Hailing yang bertugas, dan dengan bayangan merah yang terbang keluar, mereka menjarah bersama. Ayo pergi juga. Kupikir Guyan Protos pasti tidak akan terpisahkan dari para pejuang bintang 8 ini. Aku ingin melihat tim mana yang sangat melukai Guyan Protos. Jin Chen Tao, kamu merawat mereka, aku akan kembali kepadamu setelah penyelesaian. Dengan kata lain, sosok Xiao Yan juga bergerak, diikuti oleh istana. Raja Siput Laut memimpin sejumlah besar jenderal di Siput Laut, dan momentum itu mengesankan Xiao Yan juga memimpin lebih dari 50 orang dari tim yang tak kenal takut dan tim wilayah laut. Xiao Shao, untungnya, kita tidak menyinggung keluarga Siput Laut ini. Tentara yang sangat besar, aku takut bahkan Immortal berjuang bintang 8 akan ditundukkan oleh para siswa. Xiao Zhan melihat siput laut yang padat di depan, dan kecepatan di dalam air sangat cepat. Xiao Yan juga mengangguk, tetapi setelah tinggal di laut, dia melihat ke dasar laut yang lebih dalam. Jika dia menatap untuk waktu yang lama, cahaya yang dipancarkan darinya akan membuat orang tidak dapat melihat sesuatu untuk waktu yang singkat. Xiao Yan juga buru-buru memalingkan muka dan mengeluarkan cetak biru nyala api. Cetak biru itu memancarkan cahaya yang terang. Pandangan Xiao Yan bahkan semakin dikonfirmasi. Jantung nyala api ada di suatu tempat di dasar laut. Namun, Guyan Protos terluka parah sekarang, dan Zhou Chang'an juga terluka parah,
dan kemunculan tiba-tiba dari Eight Star Fighting Immortal, jika itu juga terjadi untuk ini, akan menjadi masalah besar. Tetapi saya takut bahwa kelompok orang ini tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memprovokasi siput laut, yang tidak mereka pikirkan adalah bahwa siput laut lebih kuat dari yang mereka kira. Namun, jika masuk akal bahwa siput laut terletak di wilayah udara atas, bahkan jika ini adalah wilayah udara yang hilang, bagaimanapun, mereka pernah mulia, kekuatan siput laut ditempatkan di wilayah udara atas. Seharusnya Xiao Yan menemukan ini, tetapi dengan cepat memahaminya. Di laut di bawah gunung dan gunung, sumber keabadian sangat tipis. Budidaya di sini sangat sulit. Mungkin karena ini, keluarga siput laut ini hanya kemudian mengambil metode kutukan Mingwu untuk menebus kesenjangan kekuatannya sendiri. Ikuti siput laut ke suatu tempat di dasar laut, karena kecepatan siput laut sangat cepat, tim laut dapat mengikuti, tetapi tim yang tak kenal takut agak keras, dan setelah beberapa saat, ia tertinggal di kejauhan. Di belakangnya, di suatu tempat di bawah dasar laut, pertempuran di sini sudah hampir berakhir. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang Hailing yang tersisa, semuanya terluka parah. Di depan orang-orang Hailing, ada hampir 100 orang. Jika Xiao Yan ada di sini, sekilas, itu adalah Geng Ping yang mengakui bahwa kepalanya ada di sini. Tetapi tim spiritual, yang awalnya hanya memiliki selusin orang, kini telah menjadi 100 orang. Pada saat ini, mereka semua mengganti pakaian mereka, dan pakaian dari 100 orang semuanya dipersatukan. Dalam kemeja hitam, sebuah kata ajaib tercetak di dada, dan di antara pejalan kaki ini, ada orang lain. Xiao Yan juga tahu, itu adalah darah kuil 1000 setan, dan pria berjubah hitam berdiri di samping darah. Tapi mereka semua di belakang Geng Ping, sepertinya mereka semua dipimpin oleh Geng Ping. Geng Ping meremas pipinya saat ini, dan kemudian meraih telinganya, dan merobeknya langsung. Ia merobek seluruh kulitnya, dan ternyata ia selalu mengenakan topeng kulit manusia. Yang Mulia Ning, 10 tim saya di 10.000 ruang dimen telah bergabung. Geng Ping, yang telah mengupas wajahnya, langsung menjadi seorang pria bernama Ning, dan fitur wajahnya juga berubah menjadi seperangkat fitur wajah 3 dimensi, dengan garis besar yang jelas. Sudut matanya sedikit merah, dan ada lampu merah yang berkedip-kedip antara pembukaan dan penutupan matanya, yang membentuk dua kontras ekstrim dengan penampilan jujur sebelumnya. Darah, sudahkah misinya dipercayakan padamu? Moning menoleh dan bertanya, meskipun wajahnya berubah, suaranya masih, Geng Ping, tapi ada lebih banyak nada suaranya. Sayang sekali. Suesi melengkungkan tangannya sedikit, dan sebuah tanda muncul di tangannya, dengan sebuah kata ajaib tertulis di sana. Oke, dengan perintah iblis di tangan, kita bisa menyelamatkan tuan dari segel dewa-dewa putih. Moning tertawa, mengisap token di tangan darah ke telapak tangannya, dan melihat ke atas dan ke bawah. Dengan perintah iblis. Pada saat yang sama, Moning mengeluarkan sepotong hitam kecil di tangannya. Potongan kecil itu bergetar, dan bergetar menjadi lebih dan lebih jelas. Kemudian dia melihat jarak lautan dan sepertinya bisa merasakan wajah. Ada roh jahat di air laut. Sepertinya dia ada di sini juga. Itu hanya membuatku penasaran, apa yang dimiliki Xiao Yan di tubuhmu. Jika bukan karena perintah Tuan Istana, aku akan membunuhmu dan kemudian menyelesaikan, bagian apa yang kamu miliki. Mata Moning sedikit menyipit, dan ada senyum aneh di wajahnya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, sesosok datang dengan kasar, ekspresinya panik, dan setelah melihat Moning, dia buru-buru meninju tinjunya dan berkata, sihir. Yang Mulia Ning, mereka ada di sini. Mereka, jelaskan, dan panik. Moning mengerutkan kening, iya, ada banyak orang Hailing, setidaknya puluhan ribu, datang ke arah kita. Pasukan Moning menghela napas lega sebelum mereka menjelaskan. Ratusan ribu. Aku tidak berharap ada cukup banyak limbah ini. Jika mereka semua sama seperti mereka sekarang, bagaimana dengan puluhan ribu? Aku tidak bisa membunuh mereka. Kata Moning sambil tertawa, sepertinya setelah mendengar berita itu, tidak ada artinya untuk dihindari. Siap bertarung. Hari ini, aku memiliki banyak ruang sihir. Tentara datang untuk memblokir air dan menutupi tanah, belum lagi bahwa kelompok-kelompok penyu ini tidak memiliki pencegahan.
Kita harus menyelesaikannya sebelum kita pergi untuk menyelamatkan Tuan. Sen Ning berkata dengan suara di belakangnya. Ratusan orang semuanya menyatakan niat kuat untuk membunuh. Kekuatan kuil 1000 sihir juga sangat terkenal di dunia, karena para murid di kuil 1000 monster adalah semua monster di dunia, dan beberapa dari mereka memiliki kemarahan yang sangat kuat, beberapa memiliki perubahan fisik, atau mutasi dan Tian telah menjadi mesin pembunuh yang sangat ganas di bawah kendali kuil Wanmo. Pernah ada tantangan ruang kelas 1 dan kuil 10.000 setan. Belakangan, hanya satu orang yang digunakan untuk membantai seluruh dunia, dan metode kejam yang digunakan untuk membuatnya masih menjadi api penyucian manusia. Tahun tidak pernah berlalu. Pada saat ini, semua aula rakasa yang berdiri di belakang Moning semua aneh. Sekilas, mereka bukan orang-orang biasa. Kebanyakan orang memiliki topeng di wajah mereka dan tidak ada komunikasi satu sama lain. Di kuil 1000 sihir, tidak ada hubungan harmonis antara saudara dan saudari, hubungan mereka kompetitif, baik Anda hidup atau saya mati. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, ketika kehidupan terancam, bakat nyata sering meledak. Kekuatan tempur ratusan orang di kuil Wanmo tidak lebih tinggi dari Ye Jiangya di Liga Dewa, tentu saja, kali ini kuil Wanmo disiapkan, dan tujuan mereka bukanlah yang ingin ia lakukan. Memenangkan perlombaan, ini tidak memikat mereka. Di bawah kepemimpinan King of the Sea, siput laut dengan cepat mendekati kuil Wanmo, sementara Xiao Yan dan yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan siput Shanghai. Kecepatan air laut masih mempengaruhi kecepatan kurang lebih. Judy, aku tidak tahu apa-apa. Dalam perjalanan, Xiao Yan menatap Judy dan memiliki pertanyaan dan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Judy. Xiao Yan mengingatnya ketika dia sedang dalam perjalanan. Xiao Shao, ada apa, tapi itu tidak masalah. Judy memandang Xiao Yan dengan kebingungan, dan kemudian mata Xiao Yan memandang orang-orang di belakangnya. Kompetisi menetapkan bahwa jumlah tim tidak boleh lebih dari 20. Anda memiliki 2 tim di sini. Cukup beralasan bahwa ini tidak sesuai. Bagaimana Anda melakukannya? Xiao Yan bertanya, dan pertanyaan ini masih tertinggal panjang di dalam hatinya. Judy mendengar kata-kata itu, dia tersenyum, dan menatap Xiao Yan dengan misterius, berkata, ini adalah rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Tetapi sekarang setelah aku mengenali Xiao Shao sebagai tuannya, aku harus mengatakan apapun tentang rahasia ini. Petik 2. Xiao Yan memandang ekspresi misterius Judy dan tersenyum pahit. Judy ini juga sangat lucu, karakternya langsung, tetapi dia sedikit bau dengan Xiao Zhan. Ngomong-ngomong, kita masih harus mempelajari aturan kejuaraan dunia realem. Xiao Shao mungkin tidak mengetahuinya. Faktanya, selama ilusi pertama dan kedua, semua tim berada di bawah pengawasan, tetapi yang ketiga ini adalah satu-satunya ilusi, konten yang dapat dipantau sangat terbatas, tentu saja, tim ilegal ini masih dapat dipantau. Judy berkata perlahan, Xiao Yan tiba-tiba memerah pipinya setelah mendengar kata-kata, dan berkata, sial, untungnya ini adalah fantasi ketiga, atau hutan. Keke. Xiao Yan sedikit malu, dan dia batuk beberapa kali. Judy membeku, melihat ekspresi aneh Xiao Yan, dia berhenti, berpikir bahwa Xiao Yan merasa tidak nyaman. Xiao Shao, apakah ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Tanya Judy, dan Xiao Yan hanya kembali ke semangatnya dan melambaikan tangannya. Ahem, tidak, kamu terus berkata. Xiao Yan ingat bahwa King Muer dan Zhen Ni ada di hutan bersamanya sebelum bermunculan, hanya untuk memikirkan pengawasan, dan mereka berteriak dengan keras. Judy mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian melanjutkan, pepatah itu mengatakan, tingginya 1 kaki dan 1 kaki, dan beberapa orang memikirkan cara untuk menggantung nama mereka di lingkaran lain. Itu berhasil, tetapi mudah ditemukan. Jika ditemukan, itu akan didiskualifikasi, jadi kami memikirkan cara yang lebih baik. Petik 2. Xiao Yan juga menebak pada awalnya, dan dia memasuki hegemoni dunia real dengan nama alam lain, ini juga satu-satunya kemungkinan yang ditebak oleh Xiao Yan, tetapi kata-kata Judy, tampaknya mereka bukan dunia alam yang dimasukkan dengan cara ini. Hegemoni. Cara yang lebih baik. Xiao Yan sedikit penasaran. Judy mengangguk, dan pendongeng itu tampak seperti sedang menceritakan rahasia lain, dan ekspresinya tidak terbatas. Metode ini sangat berhasil, tetapi juga sangat berisiko.
Metode ini sangat sederhana. Ini untuk menyembunyikan tim yang berpartisipasi terakhir di dunia yang hilang ini, karena di bawah formasi khusus Hong Mengsing, dunia yang hilang ini sebenarnya ini sangat stabil dan hampir tidak ada bahaya. Judy berkata perlahan. Xiaoyan mendengar semua kata-kata sejenak, dan sepertinya tidak pernah memikirkan metode ekstrim seperti itu. Tetapi kelemahan dari metode ini adalah bahwa ada begitu banyak bahaya di ruang yang hilang ini. Banyak dari mereka menggunakan metode ini, tetapi sangat sedikit tim yang bisa bertahan di daerah ini, bahkan tim laut saya. Beberapa orang meninggal, akhirnya bersembunyi di kolam yang dalam dan menunggu kami, pada awalnya berencana untuk mendapatkan keberuntungan, kata Judy, menggaruk kepalanya, lalu melanjutkan dengan nada yang tak berdaya, kemudian saya masuk ke kepala Xiao Shao, tetapi aneh untuk mengatakan. Dalam permainan, umumnya dilarang membawa boneka. Saya tidak tahu dari mana boneka kuat Xiao Shao berasal. Jika Anda sedikit malu, Anda masih menginginkan Xiao sangat penasaran untuk memaafkan saya sedikit. Petik 2. Ini adalah kesempatanku untuk mendapatkannya di fantasi kedua, itu memang preman yang baik. Xiao Yan tidak menghindarinya, tentu saja, dia tidak mengatakan fakta bahwa dewa yang jatuh tidak memiliki cara untuk sepenuhnya mengendalikan, meskipun dengan jiwa dan darah Judy di tangan mereka, hal semacam ini masih dirahasiakan, dan orang-orang yang tidak terlalu bisa dipercaya seharusnya tidak mudah mengatakannya. Ketika Judy mendengar kata-kata itu, dia hanya sedikit terpana, preman. Ini lebih dari sekadar penjahat, itu kartu truf absolut. Judy bermain melawan orang itu, dia bisa merasakan kekuatan fisik sepenuhnya menghancurkannya, bukan pada level. Yah, kita juga bergegas, dan aku selalu punya firasat buruk. Xiao Yan mengerutkan kening sepanjang jalan. Xiao Shao, tidak punya perasaan yang tidak terduga. Di mana ramalanmu? Itu ramalan. Sepertinya kita harus berhati-hati kali ini, Xiao Zhan bergumam pada saat yang sama. Xiao Yan juga berkata dengan senyum pahit, firasatku agak semu horor. Xiao Yan, yang tertinggal jauh oleh siput laut, juga bergegas pergi. Di suatu tempat di dasar laut, puluhan ribu jenderal berdiri di antara air laut, dan di depan mereka ada lebih dari 100 orang di kuil 10.000 iblis, tampaknya menunggu kedatangan mereka. Raja Laut perlahan-lahan muncul dari kerumunan, dan matanya yang indah memandang ratusan orang ini, dan akhirnya matanya jatuh ke kepala Moning. Apakah itu kamu menunggu untuk menyakiti bangsaku? Meskipun Raja Siput Laut adalah seorang wanita, suaranya penuh dengan keagungan dan mendominasi ratu. Moning mendengar bahwa dia pertama kali berdiri, lalu berdiri, melayang pada tingkat yang sama dengan Raja Siput Laut, dan merentangkan tangannya, berkata, jika aku tidak salah, keluarga seperti apa yang kau gerakkan pertama kali? Tangan. Bagaimana mungkin kita menyakiti orang dan mengatakan bahwa tidak mungkin orang lain meletakkan pedang mereka di leher saya masih patuh membiarkan dia membunuh mereka, jadi, mereka dibunuh oleh kita. Saya orang yang masuk akal astaga, kita tidak bisa menyalahkan kita karena ini, katamu. Yang mulia. Petik 2. Suara Moning tidak berubah, atau nada yang dia gunakan saat dia memakai geng pinggu, terdengar seperti orang yang jujur, tampaknya tidak ada jejak pengkhianatan dalam nadanya. Tetapi setelah merobek topeng, mendengarkan suara, dan kemudian melihat ekspresinya, itu memberikan perasaan setan. Dibandingkan dengan penampilan yang jujur dan jujur sebelumnya, itu adalah dunia yang berbeda. Gunung, daratan, dan laut ini adalah tempat yang dikendalikan oleh keluarga siput laut saya. Jika Anda mencoba menerobosnya, Anda harus dikutuk. Siput laut Wang Lengheng berkata dengan tidak hati-hati. Mengapa, ratu kerajaannya dimaksudkan untuk menjadi lebih intimidasi? Mata Moning menyipit, dan wajahnya masih memiliki senyum di wajahnya, meskipun mereka hanya memiliki 100 orang, dan sisi lain memiliki puluhan ribu orang, dikelilingi oleh mereka, bagaimana tampaknya menguntungkan. Di mata kening, bukan saja dia tidak memiliki rasa takut dan rasa takut sedikit pun, tetapi semacam ketidakpedulian, di balik pandangan acuh tak acuh ini, secara alami, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bertarung melawan puluhan ribu tentara yang memanggil. Orang-orang yang melukai klan saya, tentu saja, hanya dengan mengambil darahmu, bisakah kau menghapus permusuhan mereka, ayo mati, penjajah. Raja Laut menghela nafas, dan wajahnya yang indah penuh dengan kemarahan dan momentum. Begitu berubah,
Penuh sesak napas, ketika mulut terbuka, semua berubah menjadi taring indera. Mata Moning tiba-tiba tenggelam, dan dia segera berteriak, selesaikan sebagian dari mereka terlebih dahulu, kekuatan kutukan mereka agak sulit. Begitu kata-kata keluar, ratusan orang di belakang Moning tiba-tiba menunjukkan kekuatan magis mereka. Faktanya, dalam waktu singkat, pasukan Moning telah mengatur matriks di sini. Formasi yang luar biasa. Ada suara, dan air laut di sekitarnya seperti air mendidih, dan kemudian aku melihat garis merah melintasinya. Doraemon, langsung menembus orang-orang Hailing di atas garis merah ini. Jeritan-jeritan langsung terdengar di air. Ada lebih dari satu garis merah, dan 10 garis merah muncul secara penuh. Dan ini hanya 10 garis merah yang melukai ribuan penyu, dan kekuatannya sangat mengerikan. Pria dalam barisan pertempuran terlihat seperti orang tua di belakang Moning. Setelah pertempuran ini, wajahnya juga pucat, dan tampaknya pertempuran ini juga sementara membuatnya kekurangan kemampuan bertahan. Namun, ia telah melukai puluhan ribu orang di garis jahat ini. Setelah ditusuk, ada gua darah di tubuh orang Hailing. Ada lebih dari darah, tetapi tidak mungkin untuk menghentikan pendarahan untuk sementara waktu. Ini akan menyebabkan sebagian besar dari siput laut sementara tidak bisa bergabung dalam pertempuran. Raja Siput Laut dikejutkan oleh formasi, dan udara yang ganas bahkan lebih sejahtera. Seluruh pasukan benar-benar marah. Di sekitar mereka, kekuatan kutukan yang tidak terlihat oleh orang-orang biasa sudah melingkar. Ikuti aku. Bunuh. Tombak-tombak hitam muncul di tangan Raja Ubur-ubur, pada saat yang sama, ratusan ikan raksasa muncul di bawah laut, raksasa ikan semua naik ubur-ubur, dan mereka bergegas ke puncak tim. Di depan. Pada saat ini, ikan terbesar, sirip dan kepala semuanya duri tajam. Ketika ubur-ubur bergerak, ikan raksasa tampaknya memiliki semangat badak seperti ubur-ubur. Keduanya digabungkan menjadi satu. Raja ubur-ubur yang mengendarai ikan raksasa langsung menuju Moning. Moning sedikit mengernyit ketika melihat pasukan perkasa ini, dan juga menggaruk kepalanya, menghela nafas, tetapi berkata tanpa daya, ini benar-benar sulit untuk ibunya. Setelah kata-kata kasar, Moning mengangkat tangannya, dan pedang hitam muncul. Pada saat yang sama, sumber keabadiannya yang agung melonjak, dan kekuatan pejuang bintang delapannya tidak disembunyikan. Wabah. Di belakang Manning, ada sekelompok pria yang sama-sama kuat yang menonjol satu sama lain, selain Manning, ada 5 pejuang bintang 7 dan 10 pejuang bintang 6. Adapun pejuang bintang 5, 20 orang sangat menakutkan. Adapun alasan mengapa League of Gods Fighters telah menang berkali-kali dalam banyak pertempuran di dunia, saya khawatir bahwa League of Gods tidak kuat, tetapi bahwa banyak tim hanya memandang rendah pada gelar pemimpin. Tentu saja, atau dengan kata lain, ini adalah pemantauan ketat Hongmeng Star terhadap League of Gods. Mereka juga tidak memiliki cara untuk membentuk tim secara ilegal dengan metode spekulatif seperti kuil 1000 sihir, menghasilkan ratusan orang, kekuatan mereka dapat dikatakan menghancurkan sepenuhnya tim manapun yang berpartisipasi. Namun, tujuan dari 10.000 aula sihir ini tampak sangat jelas. Mereka juga tahu dan mengerti bahwa jika mereka membunuh tim lain, mereka akan dikenai sanksi oleh Hongmeng Sing, jadi mereka hanya melakukan apa yang ingin mereka lakukan, sehingga mereka benar-benar terbuka sampai di sini. Tetapi sekarang perlu untuk memulai perang dengan kelompok siput laut ini, tetapi efektivitas tempur ratusan orang di 10.000 kuil iblis memang bahwa bahkan jika siput laut memiliki puluhan ribu tentara, mereka tidak takut sama sekali. Seorang pejuang bintang 8 sudah cukup untuk membunuh puluhan ribu pahlawan laut, lagi pula, di lautan ini di mana sumber keabadian sangat tipis, kekuatan para pahlawan laut ini umumnya lemah, kadang-kadang jumlahnya hanya bisa mencapai peran intimidasi tidak lebih. Jelas, Moning telah menemukan titik ini, jadi bahkan dalam menghadapi puluhan ribu pahlawan laut ini, dia tidak takut. Pertempuran antara kedua belah pihak segera dimulai, dan sumber sihir abadi yang mengamuk mengalir keluar. Aku melihat pedang hitam itu menyalakan api hitam yang menyala. Ketika sosok itu bergerak, di belakangnya ada ratusan bayangan hitam, berkedip. Di mana saya melihat mayat itu terpisah, tidak ada perlawanan. Pada saat yang sama, sosok ubur-ubur berlari di atas seekor ikan raksasa. Pedang hitam dan tombak hitam bertabrakan secara langsung dan, begitu kedua pria itu mulai, seluruh lautan terbalik, dan sisa Wei terus bergetar.
Keduanya ditembak mundur. Setelah menstabilkan sosok mereka, Mo Ning memandang Raja Laut yang ganas, dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Yang mulia, saya pribadi berpikir bahwa Anda tidak perlu keributan sehingga sangat buruk bagi Anda dan saya. Lebih baik bagi kami untuk menghentikan perang dan membicarakannya. Bagaimana menurut Anda?" Petik 2. Siput laut menatap Ningning dengan mata dingin, dan dia secara alami merasakan napas peri bintang 8 di Maning, dan beberapa kekuatan lain cukup kuat. Dalam kata-kata, seekor ikan raksasa di kakinya terus bergegas menuju Maning. Kamu harus mematahkan kekuatan kutukku sebelum mengatakannya. Hailing Wang mendengus, karena orang biasa tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, bahkan kekuatan jiwa hanya bisa samar-samar merasakan kekuatan kutukan. Jadi tidak mungkin bagi orang biasa untuk memiliki metode cracking. Begitu kata-kata raja jatuh, Mo Ning dan sisa kuil Wan Mo semua terkejut, dan wajah mereka terkejut, karena masing-masing dari mereka memiliki situasi yang berbeda. Beberapa orang bahkan pingsan di masa lalu. Tidak peduli apa kekuatan mereka, mereka akan berakibat fatal. Pada saat sinkop, kuil Wan Mo terkoyak langsung oleh 7 orang kuat, tetapi selama kekuatan mereka mencapai 5 bintang peri, sulit pingsan dengan kutukan saja. Sial, ki peri di tubuhku bahkan kurang dari setengah. Aku merasa seperti tidak bisa mengendalikan lengan kananku. Kekuatan jiwaku hilang. Tiba-tiba, semua orang di kuil 10.000 iblis berseru. Tidak ada yang selamat. Di antara kerumunan, Suesi dan seorang pria berjubah hitam juga membuat suara mendesis dingin, jelas mereka juga tertangkap. Wajah Suesi berubah, dan dia segera dievakuasi ke sini dengan jubah hitam. Kekuatan darah juga mencapai pejuang bintang 5. Tidak sulit untuk pergi. Segera, kedua sosok itu menghilang. Pada saat yang sama, wajah Mo Ning juga suram, dan giginya bergetar. Dari tampilan ekspresinya, ia juga menderita efek dari kekuatan kutukan. Adapun efeknya, Mo Ning tidak mengatakannya. Namun, Raja Laut memandang Mo Ning dengan ekspresi tertarik, dan kemudian bergumam, "Aku punya kekuatan kutukanmu, jadi aku tahu kau masih punya waktu untuk membakar dupa. Setelah dupa, gas sumber abadi di tubuh Anda akan mengalir, jadi ambil peluang Anda." Petik 2. Ada mencibir di wajah Raja Laut, dan Mo Ning tampaknya diberitahu oleh Raja Laut. Wajahnya menjadi lebih buruk lagi. Sebenarnya memang itulah yang dikatakan Raja Laut, sumber peri di tubuhnya. Itu berlalu dengan cepat, bahkan sumber keabadian yang agung akan mengalir. Karena kamu yang memaksa kami, maka aku akan membiarkan kamu tahu apa konsekuensi yang memprovokasi saya ke kuil 10.000 iblis. Mo Ning menekankan matanya di antara alisnya, membuat matanya menyipit dan jahat. Mata Mo Ning membuka dan menutup, benar-benar terisi oleh darah, berubah menjadi sepasang mata merah. Pada saat yang sama, sumber energinya yang abadi juga berubah menjadi warna merah darah, dan segera memancarkan gas tanpa akhir. Semua ruang iblis akan taat, mereka semua akan dihancurkan dengan darah, setan akan diubah dengan roh. Pecahkan ampas mereka. Mo Ning segera meraung, momentum di tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan dagingnya penuh. Itu adalah lingkaran besar, dan semua orang di belakangnya seperti ini. Mo Ning tidak lagi berbicara omong kosong, dan kecepatan tubuhnya melonjak, membuat Raja Monster Laut terkejut dan buru-buru mengangkat pertahanan tombak hitam. Detik berikutnya, mata King of the Seas menyipit tiba-tiba, dan serangan Mo Ning kali ini bukan dia, tetapi mengarah pada ikan raksasa gunungnya. Api hitam di atas pedang hitam bersinar dengan darah merah dan langsung dimasukkan di mata ikan raksasa. Ikan raksasa yang terluka tiba-tiba menjadi gila, sehingga Raja Ubur-ubur melompat dari punggungnya dengan tergesa-gesa, tapi kali ini, Mo Ning tampaknya memegang hati membunuh. Raja Ubur-ubur merasa dingin di belakangnya, dan berbalik dengan cepat untuk menghindar bagaimanapun, ini masih lebih lambat. Pedang hitam Maning melilit api hitam yang kejam, merobek air laut, dan memotongnya di belakang Raja Laut. Klik. Namun, Raja Ubur-ubur secara alami memiliki baju besi yang bahkan defensif, tetapi di bawah pedang Maning, retakan itu retak seperti jaring laba-laba dan akhirnya hancur. Armornya hancur, dan luka panjang masih terpotong di punggung. Ada radang hitam di luka. Ubur-ubur memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Jika tidak ada baju besi, saya takut jika pedang Mo Ning turun, itu bukan baju besi yang dihancurkan,
tetapi Raja Siput Laut dipotong setengah secara langsung. Tapi pedang maning jelas merupakan salah satu kartu haulnya. Satu pedang menghabiskan banyak sumber keabadiannya. Meskipun dia di iblis, sumber keabadian masih berlalu, tetapi pada saat ini, maning mata merah darah melintas arti membunuh. Pada saat ini, Raja Laut terkejut, tetapi menemukan bahwa sumber energi abadi di tubuhnya juga meninggal. Saya melihat sumber energi abadi mengalir dari luka ke tubuh mata manusia. Pedang hitam di tangan maning melambai dengan senyum penuh kejahatan. Haha, sekarang aku harus melihat sumber abadi dari kita berdua, yang akan melarikan diri dulu. Moning tertawa, dan wajah Raja Laut berubah, tidak pernah berpikir bahwa Mening memiliki sarana seperti itu. Pada saat yang sama, tubuh Moning berubah menjadi bayangan hitam. Siput laut yang lewat memotong luka yang tidak bisa disembuhkan, dan sumber abadi luka terus mengalir. Itu meluap, dan akhirnya menyembur ke arah maning. Mata Raja Hai Jue menyusut. Metode jahat ini, dibandingkan dengan kekuatan kutukan, mungkin lebih lunak, dan dapat menyerap sumber abadi dari yang terluka. Ketika tubuh maning muncul kembali, dia berdiri di depan Raja Penyu, dan melihat bahwa sumber keabadian di sekitarnya terus mengalir ke tubuh maning dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, benar-benar menebus kehilangannya. Aku akan memberimu kesempatan, baik pembicaraan damai, atau kamu sudah mati. Moning berkata lagi, jelas metode Mening sama sekali tidak takut dengan siput laut, tapi dia tidak ingin menjerat mereka di sini, tentu saja, ini setidaknya sihir alih-alih ingin menunjukkan artinya kepada Raja Laut. Raja Laut memiringkan matanya sedikit, mengungkapkan kecemerlangannya, dan kemudian berkata, apa yang kamu takutkan? Moning tidak terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan, tetapi tampak sangat tenang, seolah-olah dia berharap bahwa Raja Laut akan berkata begitu, dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia membentangkan tangannya dan berkata, sejujurnya, dengan kekuatanmu, kecuali untuk lebih banyak orang, ini terlihat menakutkan. Tidak sulit untuk menghancurkanmu, tetapi aku terdesak waktu dan tidak ingin terlibat denganmu, tetapi kamu bertekad untuk bertarung dan aku akan menemanimu sampai akhir. Petik 2. Wajah Wang Haiyan sedikit berubah, dan dia melihat sumber abadi dari luka-lukanya. Pada saat ini, dia tidak berpikir bahwa Moning berbicara dengan keras di udara, dan berbalik untuk melihat pertempuran di tempat lain. Namun, itu masih kehilangan kekuatannya. Lagi pula, sumber daya gunung dan laut ini terlalu langka untuk dilawan. Terlebih lagi, untuk waktu yang lama, siput laut telah melewati gua labirin di pegunungan, sehingga banyak tim yang menerobos pegunungan akhirnya hilang di sini, bahkan jika ada tim yang membobol di sini, seperti Metamorphosis Mansion, ini juga pertama kalinya. Sejak kontes Wanji diadakan, Tianjiao kurang dari Banzai hanya dapat mencapai tingkat yang sangat terbatas. Eight Star Fighting Immortal hampir merupakan keberadaan terkuat, dan hampir tidak mungkin bagi Eight Star Fighting Immortal untuk melampaui Eight Star Fighting Immortal bahkan setelah reinkarnasi. Ini juga sangat sulit. Oleh karena itu, alasan mengapa Raja Ubur-ubur yakin adalah bahwa dalam waktu yang lama, dia tidak pernah bertemu lawan, dia tersesat di gua, dan setelah benar-benar menjadi gila, dia dibunuh oleh keluarga ubur-ubur, dan setiap kali dia memasuki gunung tim ini bukan minoritas, tetapi ini benar-benar pertama kalinya. Kalau begitu katakan padaku, apa tujuan kunjunganmu di sini? Raja Laut agak malas, dan dia mengerti bahwa tim di depannya tidak berada pada level. Jika dia bersikeras bertarung, hasilnya mungkin tidak mampu membayar Raja Laut. Tujuan. Aku tidak bisa mengatakan ini padamu, tapi selama kamu mundur dan berjanji untuk tidak mengganggu kami tidak akan membunuh orang-orangmu lagi, jangan saling mengganggu, bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Moning tertawa, seolah kata-katanya sudah dimulai ketika mulai berlaku, waktu sangat mendesak sekarang, jadi Moning tidak ingin terlibat terlalu banyak dengan siput laut di sini. Orang-orangku tinggal di sini di dasar gunung dan danau, bukan karena kita harus berada di sini, keberadaan kita juga untuk perlindungan. Jadi, jika idemu mengenai dasar lautan, maka maaf, keluargaku harus mengambil hidup dan berjaga. Ketika mata raja tenggelam, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Saya di sini untuk menemukan saudara saya. Saya harus melakukan perjalanan ke dasar laut. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda lindungi. Moning segera menjawab.
Saudara sendiri. Raja Hydra bertanya dengan bingung, Moning mengangguk, dan kemudian Raja Hydra melanjutkan, apakah nama tuanmu Bei Tianri? Moning terkejut ketika mendengar kata-kata itu, mengangguk berat, dan berkata, apakah kamu kenal dia? Raja Lautan sedikit tersenyum, dan wajahnya sedikit tidak sedap dipandang, dan berkata perlahan, ini lebih dari sekadar mengetahui, apakah Anda pikir saya di sini untuk melindungi harta apapun? Tidak, kami menjaga setan besar. Nama ini juga disebut Bei Tian Reef. Petik 2. Moning tiba-tiba menjadi sianotik, seolah-olah mereka baru saja membobol mata pistol. Sepertinya tidak ada cara untuk membicarakannya sekarang. Moning berkata dengan senyum pahit, maka jika tidak ada cara untuk berbicara, pasti ada kematian di antara keduanya. Aku punya permintaan kecil, kata Raja Jade. Hah? Apakah kamu ingin melanggar sumpahmu? Tidak, ada puluhan ribu orang dari klan saya di sini, tetapi sebagai wali, ini adalah misi dan tugas yang terukir dalam darah kami, tetapi saya tahu Anda kuat. Bagaimanapun juga, pertempuran ini berdarah. Apakah Anda dan saya bisa sendirian? Perang? Jika aku mati, tolong lewati aku dan orang-orang klan lainnya, mereka tidak akan mengganggu kamu. Raja Haijun berkata perlahan, menunjukkan sedikit kelembutan di matanya, dia adalah ratu di depan klan, tetapi di belakang klan, dia adalah seorang penjaga yang tidak mengeluarkan biaya. Dengan pedang hitam di tangannya, Moning menatap Raja Laut, dan tersenyum dan menjawab, saya secara alami tidak memiliki pendapat, tetapi saya ingin memberitahu Anda secara langsung bahwa Anda bukan lawan saya. Keputusan Anda akan membayar hidup Anda. Apakah Anda yakin? Petik 2. Mata Raja sedikit terkulai, dan giginya menggigit bibir merahnya, jika dia bisa menyelamatkan semua orang dalam hidupnya sendiri, dia akan berharga bahkan jika dia memberikan hidupnya. Meskipun kamu adalah petarung bintang 8, kekuatanku juga petarung bintang 8. Jika kamu tidak bertarung sepenuhnya, hasilnya belum ditentukan. Raja Lautan menjawab, Moning tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu adalah orang yang benar, well, aku janji, jika kamu kalah, aku tidak akan menyakiti orang-orangmu. Moning berkata perlahan, terima kasih, tetapi kamu dapat yakin bahwa jika kamu mengalahkan, aku tidak akan mempermalukan orangmu. Raja Lautan mengangguk dan berkata dengan lembut, dan Moning tersenyum sambil tersenyum. Tidak apa-apa, jika aku mengalahkan orang-orangku, aku akan membawanya bersamamu, tapi yakinlah, karena aku berani mengatakan, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang di tanganku. Moning begitu yakin bahwa dia hanya memandang rendah Raja Laut dan langsung kata, ubur-ubur tidak marah ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Tampaknya tidak masuk akal untuk mengucapkan kata-kata besar ini sekarang, dan ubur-ubur berkata dengan lembut, semua prajurit ubur-ubur, berhenti. Dengan perintah Raja Hayu, pengepungan puluhan ribu orang tiba-tiba berhenti, semua mata merah darah melihat ke atas dan semua bingung. Hal yang sama berlaku untuk Kuil Wanmo. Moning juga membuat gerakan berhenti, dan pertempuran di kedua sisi segera berhenti. Kami berjanji akan bertarung, pemenangnya akan lahir, yang kalah akan mati. Hai Haiwang berteriak keras. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa hasilnya. Dia tahu bahwa jika dia berbicara, semua orang Hai akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Gila dan bahkan memberi hidup untuk berjuang sampai akhir. Di bawah perintah King of the Seas, para jenderal tidak berani berbicara, dan harus menonton dari kejauhan. Kuil Wanmo juga di belakang, memberi jalan ke ruang pertempuran untuk Moning dan King of the Seas. Moning memegang pedang hitam di tangan, dan Raja Siput Laut memegang tombak hitam. Momentum keduanya meledak, dan air laut di sekitar mereka terguncang oleh momentum keduanya. Kamu adalah lawan yang terhormat, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat. Sekarang setelah kamu membuat pilihan, maka, mari kita mulai. Begitu suara Maning jatuh, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam. Sumber abadi yang kuat seperti badai menyapu keluar dari tubuh Maning tiba-tiba, dan air laut di sekitarnya terus-menerus mendidih seperti air mendidih. Mata semua orang menatap dua di lapangan dengan erat. Aku melihat bahwa Moning menakutkan, dan kekuatan peri bintang pertarungan 8 mengguncang pikiran semua orang. Mata Raja Haijue membeku, dan napas dari Eight Star Fighting Immortal juga meletus di tubuhnya. Di lapangan, dua sosok,
satu hitam dan satu merah, seperti dua meteorit, menghantam mereka bersama-sama dengan ganas. Boom! Energi keras pecah antara bayangan pedang duo dan tombak hitam, kedua sumber energi abadi dapat dikatakan tidak bisa dibedakan, sehingga air laut terhempas keluar dari ruang hampa dalam sekejap. Raja Ubur-ubur memegang tombak hitam di tangannya, dan tubuh tombak bergetar. Kekuatan kutukan tak terlihat bersiul ke arah Moning. Moning, yang tidak bisa melihat kekuatan kutukan, masih merasakan keanehan. Gunakan sumber abadi untuk berhenti, tetapi Raja Laut itu mencibir. Kekuatan kutukanku tidak mungkin dihentikan. Moning sedikit mengernyit, tapi itu tidak cemas. Kekuatan kutukan memang aneh, tapi tidak sekuat yang dibayangkan, tetapi efeknya akan fatal pada beberapa waktu kritis. Tubuh Moning terkikis oleh kekuatan kutukan mengguncang tubuhnya sedikit, lalu matanya menyipit, dan wajahnya jelek, terlihat jelas, kekuatan kutukan Raja Laut membuat Moning sangat tidak nyaman saat ini. Kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya dengan tangan kanan, atau kamu tidak bisa menggerakkan kakimu? Hai Yu Wang tersenyum lembut dan berkata perlahan. Saya melihat bahwa tangan kanan Moning memegang pedang diubah ke kiri, dan tangan kanannya ditarik, sepertinya mematahkan jenderal, tidak ada cara untuk mengerahkan energi. Itu kekuatan aneh, dan aku tidak akan berurusan denganmu lagi. Pertempuran harus berakhir. Mata Moning tenggelam, dan energi abadi tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengembun di belakangnya. Bayangan raksasa merah dan hitam. Setan darah, potong dia. Perintah Moning, dan bayangan raksasa di belakangnya bergidik, berubah menjadi kabut merah dan hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan sekali lagi kental, muncul di kepala Raja. Ketika Raja Penyu melangkah mundur, wajahnya ngeri, karena dia menemukan bahwa tubuhnya juga terjerat oleh kabut merah dan hitam, dan bayangan raksasa di atas kepalanya bersiul ke arahnya. Boom! Suara meredam, ledakan raksasa merah dan hitam meledak dan membuka, pada saat yang sama, sosok siput laut itu ditembakkan kembali, dan wajahnya pucat di udara, dan kemudian darah menyembur keluar. Perawakannya. Melihat kura-kura laut terluka, kura-kura laut gelisah dan frustrasi, semua memegang pedang di tangan mereka, dan api amarah terbuka, tetapi mereka tidak berani bertindak ringan tanpa perintah dari kura-kura laut. Serangan maning menyebabkan Raja Hailing dirusak. Raja Hailing pucat, dan setelah bertemu, dia menstabilkan cedera di tubuh, dan pertempuran belum berakhir. Kulit merah ubur-ubur menjadi lebih cerah, dan kemudian berubah menjadi bayangan merah dan tombak hitam mengalir turun seperti pancuran. Setelah menderita kerugian, ubur-ubur menjadi lebih marah. Raja Siput Laut dan Moning seperti hantu. Dalam kurun waktu singkat, mereka berjuang untuk ratusan putaran. Sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menangkap gambar pertempuran dengan mata telanjang, hanya untuk melihat beberapa gambar yang tersesat terhuyung-huyung. Ini agak standar, tetapi petarung bintang 8 Anda tidak stabil dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Di sini begitu tandus sehingga Anda tidak bisa menyalahkan Anda. Anda dapat mencapai petarung bintang 8 di tempat seperti itu. Jelas sekali bakatmu tidak rendah, tapi sayangnya, takdirmu hanya bisa mati. Moning menghela nafas panjang, seolah-olah di matanya, Raja Laut tidak memiliki kesempatan untuk menang. Gigi Raja Penyu penting, dan darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi matanya masih kuat. Tidak ada jalan keluar baginya dalam pertempuran ini, dia harus berjuang untuk hidupnya. Aku berkata, pertarungan ini berakhir. Begitu kata-kata Moning keluar, momentum 8 Starfighter sudah dipromosikan ke ekstrim olehnya. Dalam sekejap mata, hanya bayangan di sana yang tersisa di tempat. Saat berikutnya, Moning, memegang pedang di sebelah kirinya, mengangkat tangannya dan menebas dengan ganas ke arah Raja. Pedang hitam terbungkus dalam api hitam yang mengerikan, dan fluktuasi yang dipancarkannya menyayat hati. Di hadapan pedang yang tajam seperti maning, jantung ubur-ubur juga ketat, dan kecepatan maning sangat cepat. Naik. Dentang. Suara tumbukan benturan logam di air tampaknya beredar, tetapi bahkan jika suara klik berasal dari putaran, pedang Moning benar-benar membelah tombak hitam. Tombak laut langsung menjadi dua bagian. Pedang hitam terus berjatuhan, dan pendekar pedang yang sengit itu terbungkus dalam napas maut. Ubur-ubur itu tidak bisa lepas sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan pedang hitam itu memotong lehernya. Tertutup ringan. Hanya desahan rendah di jantung siput laut, sepertinya dia benar,
tombak hitam adalah warisan, dan sekarang dihancurkan, dan hidupnya seperti tombak hitam yang rusak. Ini dia. Raja Laut hanya berharap bahwa Moning akan memenuhi janjinya bahwa dia tidak akan menyentuh tuannya setelah dia meninggal, dan dia akan menatap kematian. Tentu saja, ini hanya apa yang dia pikirkan, tetapi ketika dia membuka matanya lagi, dia mengungkapkan kegilaan, dan dia tidak takut di matanya ketika dia menghadapi kematian, tetapi berteriak dengan marah, "Aku tidak mudah dikalahkan." Raja Siput Laut mengesankan, dan sumber abadi tubuh mengalir keluar, dan kemudian dengan panik berkumpul menjadi bola lampu merah di alisnya. Hah! Raja Laut tidak berniat melawan pedang hitam, tetapi memusatkan pukulan terakhirnya dengan takdir, tujuannya juga untuk menargetkan kepala Moning. Dia siap mati, bahkan jika dia mati. Dan dia tidak akan membiarkan Moning menjadi begitu mudah. Pedang hitam itu seperti bayangan, sengit seperti biasa. Jika diretas, sepotong besar daging akan dipotong jika tidak mati. Dentang. Namun, ketika pedang hitam maning berjarak satu pukulan dari King of the Seas, sebuah bayangan hitam melintas, dan kemudian menghantam pedang hitam maning dengan keras, dan kemudian sejumlah tokoh berlari keluar dari kerumunan. Aku akhirnya menyusul, seharusnya aku sudah lama di sini, aku tersesat. Xiao Yan mengambil nafas dan melihat kedua sosok di lapangan, tersenyum. Baik Moning dan ubur-ubur tampak berbeda. Mata mereka menatap ngeri pada sosok yang muncul tidak jauh, dan pedang hitam yang menghalangi pedang hitamnya ditutupi oleh api di atas penguasa. King of the Sea Kings dan Moning memalingkan kepala mereka perlahan-lahan, melihat angka-angka, beberapa dari mereka adalah cyanotik, gambar King of the Sea Kings dan Moning bukanlah orang asing, bahkan sulit dipercaya. Hebatnya, Xiao Yan, anak-anak laut, jika kamu menunggu kami tidak akan mengambil jalan memutar itu. Dalam duel ini yang sudah bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari peti mati, ketika Xiao Yan muncul sejenak, baik orang-orang yang memanggil dan 10.000 ruang sihir mengalami stagnasi sejenak, dan kemudian mata yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka semua adalah orang-orang Xiao Yan yang menonton adegan itu dengan perasaan tak percaya. Berbicara tentang kejutan, Raja Laut bukanlah apa-apa. Moning melihat Xiao Yan seolah-olah dia melihat hantu. Raja Lautan bahkan tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan benar-benar mengikutinya, dan apa yang tidak diharapkan Raja Lautan adalah bahwa Xiao Yan akan menyelamatkannya ketika dia berada dalam dilema. Di depannya, dia begitu fasih dan sepertinya hadir. Pria itu pertempuran antara dua pejuang bintang 8, dan bagaimana para pejuang bintang 5 bisa campur tangan, berpikir bahwa kerutan pada Raja Penyu Kerutan itu sedikit bodoh. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak perlu terlibat dalam urusan sukuku, dan pergi dengan cepat. Raja Laut segera berkata dengan serius, tampak sangat marah, tetapi apa yang dilakukan Raja Lautan seperti ini adalah membuat Xiao Yan tinggalkan semua, jangan menyerah di sini tanpa biaya. Itu dikatakan, tetapi saya ingin mencari tahu siapa yang melukai teman saya. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia secara alami mendengar arti dari Raja Laut, tetapi kemudahan dan ketidakpedulian pada wajah Xiao Yan membuat Raja Siput Laut sedikit malu. Dia mengatakan bahwa jika orang ini bukan orang bodoh, dia adalah orang kuat dengan kekuatan tersembunyi. Xiao Yan menoleh dan menatap Moning, merobek Moning Geng Pinggu. Secara teori, Xiao Yan seharusnya tidak mengenalnya, tetapi saat dia berbalik untuk melihat Moning, sudut mulutnya aneh. Besarnya. Sudah lama, saudara Geng Ping, sapa Xiao Yan sambil tersenyum. Moning tiba-tiba tertegun, lalu terkejut di matanya, seolah-olah dia tidak mengharapkannya, dia dikenali oleh Xiao Yan sekilas. Ternyata kamu terlihat seperti ini, kurasa aku terlihat lebih tampan sebelumnya. Xiao Yan melanjutkan. Raja Siput Laut, mereka berdua adalah kenalan lama, bahkan akan lebih menyedihkan jika keduanya bergabung untuk berurusan dengannya. Moning juga tampaknya tahu bahwa dia pasti tidak memiliki cara untuk bersembunyi, dan tidak perlu menyembunyikannya lagi, dan dia segera tersenyum, memperhatikan Xiao Yan menjawab, kakak Xiao Yan memiliki penglihatan yang baik, tetapi setelah melihat wajah sejatiku, kami hanya melihat saya tidak bisa berteman lagi. Petik 2. Haha, aku khawatir bukan hanya tidak bisa berteman, aku takut kita harus bertarung satu sama lain. Xiao Yan juga tertawa, dan kata-katanya sepertinya tidak heran, seolah-olah dia sudah menebaknya.
Sepertinya bagiku kamu tidak memiliki rahasia di tubuhmu. Moning diam saja, lalu memandang Xiao Yan perlahan. Ternyata kamu sudah merencanakan, kata Xiao Yan. Adapun Moning mengetahui rahasia apa yang dia miliki, Xiao Yan tidak bertanya, dan sangat mungkin baginya untuk berbohong kepadanya dengan kata-kata seperti itu. Moning menggelengkan kepalanya, dan merentangkan tangannya segera. Ada blok hitam kecil di telapak tangannya, tapi dia terus memukuli. Awalnya, ada reaksi, tapi itu tidak kuat. Aku tidak bisa mengkonfirmasinya, tapi sekarang aku bisa memastikan bahwa kamu sama denganku. Moning berkata perlahan, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, memperhatikan hitam di tangan Maning. Sepotong kecil, hati Xiao Yan ketat, berpikir untuk dirinya sendiri, bisakah Moning tahu tentang menara roh virtual Zichen? Tetapi Xiao Yan segera membantah spekulasi ini, dan dengan hati-hati mengingat kata-kata Maning, kamu sama denganku. Kalimat ini harus menyatakan tujuan Maning. Xiao Yan tiba-tiba kehilangan matanya. Ketika Moning melihat keraguan Xiao Yan, dia tersenyum lagi dan berkata, Kakak Xiao Yan, kamu tidak harus menutupinya. Kita tahu apa itu. Ketika aku bertarung dengannya, kita sedang bertarung. Petik 2. Moning berkata dengan tergesa-gesa, di mulutnya, tampaknya berkelahi adalah tugas yang sangat mudah. Suasana di antara keduanya bahkan lebih aneh, mereka jelas harus menjadi musuh, tetapi nada suara mereka seperti teman, sehingga ubur-ubur di samping semua bingung, tanpa alasan. Xiao Yan juga menentukan apa yang dikatakan Moning, tapi dia tidak terjerat, tetapi mengubah topik pembicaraan, dan berkata, Kakak Gengping, aku masih ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Apakah Anda pernah bertemu dengan Guyan Protoss sebelumnya? Moning berpikir sejenak sebelum menjawab, saya bertemu beberapa tim di gua sebelumnya, tetapi saya memiliki beberapa kesan tentang Guyan Protoss, tetapi sayangnya, mereka memprovokasi kami dan mereka semua harus mati sekarang. Moning menjawab dengan lembut, bahkan dengan senyum di wajahnya. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata, tetapi senyum ini secara bertahap penuh dengan pembunuhan. Ketika dia melihat Moning, matanya benar-benar suram. Kakak Gengping tahu bahwa mereka adalah temanku, kali ini, tidak mudah untuk menyelesaikannya. Kata-kata Xiao Yan tiba-tiba penuh dengan pembunuhan. Brother Xiao Yan, aku khawatir itu tidak baik untukmu, dengan cara ini. Aku sangat kesal dengan tindakan mencari kematian. Moning tiba-tiba mengubah wajahnya, dan seluruh pria itu penuh dengan pembunuhan. Fighting Immortal Bintang 8 Moning tiba-tiba meledak. Dia pasti ingin menghalangi Xiao Yan. Judy juga mengambil langkah maju. Lagi pula, dia juga mencapai 7 Star Fighting Immortal. Setidaknya dalam hal kekuatan, itu hanya celah besar. Xiao Shao, pria ini adalah petarung bintang 8, dan menurut pengamatanku, dia memiliki tim lebih dari 100 orang di sisi lain, dan kekuatannya tidak rendah, Zudi berbisik di dekat telinga Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan mendengar kata-kata, dan tatapannya adalah sosok yang tidak jauh, pakaiannya sama dengan Moning, tampak jelas bahwa mereka dapat dilihat sebagai kelompok. Xiao Yan memandang Raja Laut, dan kemudian berkata, Yang mulia, sekarang Anda dan saya mungkin juga bekerja sama. Xiao Yan belak-belakan dan membahas aliansi taktis langsung di depan musuh. Ini sedikit pukulan bagi Moning. Ketika ia datang, ia tahu bahwa Xiao Yan bukan jenis yang baik. Adapun Raja Laut, Moning tidak pernah meletakkannya di matanya, itu adalah Xiao Yan, yang lebih dia hargai. Raja Haijue memandang Xiao Yan dengan mata yang aneh. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Xiao Yan berasal dari seorang pejuang bintang 5, tetapi Haijue Wang menggigit giginya. Saat ini, sepertinya tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa mempercayai Xiao Yan. Bagaimanapun, tim Xiao Yan juga memiliki judi bintang 7. Tubuh Raja Haiju mundur, menatap Xiao Yan, dan berkata, mengapa Anda membantu kami? Raja Laut bertanya, Xiao Yan tersenyum, dan dia menjawab langsung, kami tidak bisa bertarung, dan dengan kata-kata Anda, itu setidaknya akan meningkatkan persentase kemenangan. Jawaban jujur Xiao Yan adalah membiarkan Raja Siput Laut menarik kepalan tangan, mengatakan bahwa makna Xiao Yan adalah mengambil nyawanya. Seberapa besar kepercayaan dirimu? Raja Hydra bertanya. Yah, jika kamu bisa berpegangan pada yang lain, setidaknya 50%, jawab Xiao Yan.
50%. Mengandalkan kekuatan peri bertarung bintang 5 Anda. Hai Yu Wang mempertanyakan. Ya, apakah ada masalah? Jangan meremehkan para pejuang bintang 5. Aku juga bekerja sangat keras untuk mencapai level ini, kata Xiao Yan dengan marah dan memutar matanya kepada Raja Hai Jue. The Hailing King hanya ingin berbicara lagi, dan Moning di samping akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata dengan marah, aku berkata, kita berada dalam pertarungan hidup dan mati, bukankah kita akan bermain trik? Apakah boleh untuk menghormati lawan kita? Raja Haiyu dan Xiao Yan saling memandang dan tersenyum canggung. Adegan aneh ini seharusnya hikmat dan hikmat, tetapi sekarang sudah menjadi suasana seperti rumah. Dan, bukankah itu pertarungan hidup dan mati yang bagus? Moning berkata dengan marah, tapi itu tidak masalah, bagaimana kamu ingin bermain dan bagaimana cara bermain, tetapi bisakah kamu melakukannya sesegera mungkin? Aku sedang... Upama kowe ngerti rasa atiku iki tatan urip sesandingan nanging ati ora krasan kita coba tak lakoni kita coba tak teni nanging ati ora